Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknik beracara di pengadilan tipikor. Sudarto mengatakan bahwa istilah korupsi berasal dari perkataan corruptio yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat naskah kuno Kertagama. Ada yang korup berarti rusak. Selain itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Lalu dasar hukum pengadilan tipikor. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu pengertian dan ruang lingkup menurut undang-undang. Korupsi pertama kali hadir dalam Kasana Umum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/13/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah tugas dan kewenangan dari pengadilan tipikor. Kewenangan pengadilan tipikor diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Pengadilan Tipikor, yang menyatakan sebagai berikut. Pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 1. Tindak pidana korupsi. 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau 3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Lalu tugas dari pengadilan tipikor. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan putus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini pengadilan tindak pidana korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Hukum acara yang diterapkan hakim pengadilan tipikor. Perbedaan mendasar antara pengadilan biasa atau yang mengadili perkara korupsi dengan pengadilan tipikor, di mana khusus untuk pengadilan tipikor, majelis hakim yang menangani perkara korupsi tidak hanya terdiri dari majelis hakim atau majelis karir, namun juga hakim ad hoc. Bahkan di undang-undang yang lama atau undang-undang KPK, komposisinya lebih banyak dari hakim karir, yaitu 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir. Jika seandainya pun kualitas suatu pengadilan diukur dari presentasi putusan bebas atau bersalah, banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk menilainya. Dalam konteks pengadilan tipikor yang hanya ada di Jakarta, pada saat itu tidak otomatis kita bisa menilai bahwa vonis-vonis bersalah tersebut terjadi karena eksistensi pengadilan tipikor itu sendiri. Setidaknya ada 3 variabel lainnya yang ikut menentukan keberhasilan pengadilan tipikor saat itu. Variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama, kualitas KPK sendiri sebagai institusi yang berwenang mengajukan tuntutan di pengadilan tipikor. Yang kedua, besarnya sorotan publik atau media di pengadilan tipikor karena pengadilan tipikor hanya ada di Jakarta, serta umumnya kasus-kasus yang diadili memang merupakan kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Kemudian yang ketiga, kualitas hakim, khususnya hakim ad hoc pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu urutan beracara di pengadilan tipikor. Yang pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Kedua, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 orang hakim, terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Ketiga, dalam hal majelis hakim berjumlah 5 orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3:2. Dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2:1. Yang keempat, yaitu penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau ketua Mahkamah Agung, sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus. Kelima, ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.